Hai semuanya, welcome to Nasya's channel. So, video ini aku buat untuk kalian yang baru pertama kali mengambil keputusan gap year, dan untuk kalian yang masih bingung apa yang harus dilakukan selama gap year, apalagi mungkin ini tahun pertama kalian gap year. Jadi aku bakal share tips dan juga share pengalaman aku sebagai mantan anak gap year ya, yang prosesnya kemarin alhamdulillah membawa aku ke jurusanku pada saat ini. Di sini aku bakal share tips ke kalian dan semoga dapat membantu kalian lebih terarah lagi ketika mengambil keputusan yang besar ini. Pertama-tama, for introduction, aku merupakan mahasiswa FKG Unair sekarang tahun 2023, tapi aku juga mantan anak gap year. So, aku aslinya angkatan 2022. Kemudian mungkin karena ya aku nggak keterima UTBK, SNBT, dan juga beberapa ujian mandiri, kemudian aku memutuskan untuk gap year. Dan alhamdulillah tahun 2023 pun aku ketolak lagi UTBK. Ketolak UTBK, alhamdulillah ya, UTBK. Aku ketolak UTBK dan beberapa ujian mandiri, tapi alhamdulillah nyantol satu di mandiri FKG Unair ini. Nah, di sini aku punya tips ke kalian mungkin yang baru pertama kali mengambil keputusan ini dan bingung ya, kayak apa yang harus dilakukan ketika sudah mengambil keputusan besar ini. Apakah cuman belajar dan belajar aja? Terus gimana setting time-nya, gimana setting planning-nya kayak gimana? Aku bakal share tips ke kalian dan berdasarkan pengalaman yang aku telah lalui sebelumnya. So, here's my tips when I first took a gap year decision. Pertama adalah tahu alasan kamu kenapa kamu milih gap year. Jadi alasan di sini mungkin beberapa orang beda-beda ya. Mungkin ada yang simple aja ya, karena aku nggak lulus kak, aku nggak lulus UTBK, terus aku nggak tahu lagi, aku pengen gap year aja dulu gitu. Ya mungkin ada yang kayak gitu. Cuman kalau berdasarkan ya kalau aku ya, mungkin aku punya alasan yang lebih panjang selain aku ketolak UTBK tahun 2022 tahun lalu. Aku tahun 2022 itu nggak keterima UTBK dan SNBP. Cuman aku hampir ingin ngambil jurusan biologi Undip, karena alhamdulillahnya tahun lalu aku keterima di Mandiri Undip biologi, dan saat itu hampir ingin aku ambil, atau mungkin dalam bahasa lainnya mungkin semi gap year ya. Aku memutuskan ingin semi gap year dahulu, dan untuk selanjutnya ngambil jurusan yang aku ingini kembali. Dan FYI dulu aku emang FKG fighter, jadi itu hampir aku ambil di jurusan itu. Tapi ada beberapa pertimbangan, yaitu yang pertama karena mungkin lokasinya Undip itu jauh dari rumahku, dan itu jauh, maksudnya di luar kota, dan mungkin karena aku FKG fighter, jadi kalau misalkan semi gap terus kayak belajar sambil kuliah tuh takutnya aku tahu kapasitasku tuh belum cukup untuk bisa nyambi pelajaran tersebut gitu. Takutnya malah jadi nggak fokus. Terus selain itu juga biaya yang dikeluarkan mungkin akan lebih besar, karena buat apa aku kuliah terus nyambi belajar UTBK, cuman aku tahu kapasitas belajarku tuh juga masih kurang. Jadi kayak menurutku masih buang-buang waktu. Jadi ya akhirnya aku memutuskan untuk gap year terlebih dahulu. Itu pun setelah aku konsul ke orang-orang terdekatku seperti mamaku, ayahku, terus guru-guru bimbelku, dan juga lain-lainnya. Jadi pada saat itu aku memutuskan 2022 untuk gap year setahun. Itu yang pertama, kamu tahu alasannya terlebih dahulu. Kalau udah tahu alasannya, yang kedua adalah tahu tujuan besar kamu. Jadi di sini tujuan besar itu bisa macam-macam ya orang-orang. Mungkin orang yang pertama kali ngambil gap year ya karena aku mau jurusan teknika, aku mau jurusan FK, aku mau jurusan apa-apa gitu ya. Itu bermacam-macam. Cuman kalau di sini tujuan besarku adalah emang FK dan FKG dari awal. Kenapa sih kak FKG banget gitu? Emang nggak ada jurusan yang lain? Ya ada, cuman karena mungkin dari orang tuaku juga belakang keluarga yang dari medis, jadi ya aku terbawa juga gitu, dan mau nggak mau ya memang itu pilihannya gitu. Pokoknya pasang target setinggi mungkin,
ya jangan takut untuk bermimpi besar, karena kalau misalkan kita nggak dapet mimpi besar itu ya setidaknya kita jatuhnya nggak terlalu jauh gitu dari mimpi yang kita inginkan. Jadi jangan takut untuk naruh mimpi dan tujuan yang besar. Nah, jadi aku pengen kasih tahu kalian di sini, mungkin kalian bisa tulis ya, mungkin di vision board kalian, di dinding atau di mana, tulis tujuan besar kalian. Misalnya di FKUI, tulis satu FKUI gede-gede gitu. Biar kalian saat belajar tuh teringat apa yang pengen kalian capai. Oh iya, harus belajar nih aku karena pengen ngejar FKUI, aku pengen ngejar FKG UI gitu. Bisa macem-macem. Terus setelah tahu tujuan besar kalian bisa tentuin tujuan pendukung kalian yang lain. Jadi selama 1 tahun gap year ini kan kalian punya masa 1 tahun yang dimana masa itu adalah lumayan panjang untuk kalian belajar. Nah, kalian pasang target lain seperti misalnya dalam 1 tahun kalian pengen bisa bahasa Inggris. Nah, pengen bahasa Inggris bisa apa aja? Kalian detailkan. Misalkan kalian bisa lancar listening, kalian bisa lancar speaking, bisa lancar writing, ataupun grammar atau apapun gitu. Terus mungkin tujuan kedua, kalian pengen TOEFL kamu itu minimal 500 gitu. Kalian jadi selama setahun ya mau nggak mau, karena tujuan besar kamu itu, kamu harus bisa setahun itu belajar untuk bisa mencapai target tersebut gitu. Atau mungkin pilihan yang lain, kalian harus ngabisin mata pelajaran TKA, misalnya matematika, biologi, dan kimia secara lancar pada setahun ini gitu. Karena kalian punya spend time nih setahun, dimana waktu itu tuh banyak banget kalau misalkan kalian manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu ya tujuan besar dan tujuan pendukung yang lain. Kalau bisa tetapkan itu, kalau semua orang tuh punya tujuannya masing-masing, dan aku harap kalian bisa nulisin di kertas atau di agenda kalian, dan kalian tempel tuh di dinding kalian biar kalian tuh inget. Yang penting tahu tujuan kalian dulu. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang ketiga ini kalian buat do and don'ts yang dilakukan selama gap year. Nah, di sini do and don'ts itu fungsinya untuk mengevaluasi diri kalian, di mana kesalahan kalian tahun lalu yang membawa kalian ke gap year ini. Misalkan pada tahun lalu kalian kesalahannya tuh apa? Misalnya kurang belajar. Kurang belajar tuh kayak gimana maksudnya? Mungkin kalian kurang baca materi, kurang latihan soal. Nah, itu kalian tulis do and don'ts-nya. Misalkan kalian tulis di buku agenda gitu. Terus kalian tulis misalkan di sisi kiri yang don'ts-nya, yang kanannya yang do-nya. Yang don'ts-nya, misal don'ts-nya itu terlalu banyak baca materi dan juga nulis catatan tapi nggak latihan soal. Nah, apa yang harus kalian lakukan agar hal tersebut tidak terulang kembali? Nah, kalian tulis yang sebelah kanan ya, yang do-nya. Yang do-nya adalah kalian tulis ya latihan soal, berarti latihan soal sebanyak mungkin. Jangan terpaku sama catatan doang tapi nggak belajar materi sama sekali, karena itu akan tidak efektif untuk kalian gitu. Jadi otak kalian tuh nggak berlatih, cuman paham materi aja tapi nggak bisa ngerjain soal secara cepat dan tepat gitu. Dan mungkin kalian bisa nambahin yang lain, misalnya terlalu overthinking dengan omongan orang gitu. Terlalu overthinking, oke, karena aku tahu banget pasti dari keluarga, dari teman, banyak yang akan ngejudge kalian sebagai anak yang gap year, atau apalagi mungkin sebelumnya kalian udah dapet jurusan lain, tapi mungkin ya karena kita punya pertimbangan sendiri, orang lain jadi ngejudge kita, kok udah dapet tapi nggak diambil gitu kan. Kalian mungkin jadi overthinking. Nah, yang don'ts-nya mungkin overthinking ya. Berarti jangan overthinking. Nah, gimana cara kita nggak overthinking? Ya kita nggak peduli aja, nggak usah dengerin omong orang, dan kita cuman fokus ke proses yang akan kita jalani selama gap year ini gitu. Jadi intinya kalian bisa evaluasi diri sehari kalian buat tujuan kalian bikin alasan kenapa kalian gap year secara rinci, kalian buat do and don'ts-nya selama gap year ini biar kalian tuh lebih tertata apa yang ingin kalian lakukan, apa yang hal nggak boleh kalian lakukan selama gap year ini. Nah, yang keempat adalah setelah kalian tahu tujuan, setelah kalian tahu alasan, setelah kalian tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus gak boleh dilakukan selama gap year ini, alias kalian udah punya peraturan, tujuan, dan juga visi misi kalian,
kalian mulai susun strategi dan juga rencana belajar kalian selama gap year ini. Nah, di sini kalian boleh buat rencana atau jadwal rencana belajar kalian. Nah, kalau aku dulu aku buat rencana belajarnya itu dari harian, mingguan, bulanan, dan juga target tahunan. Jadi aku buat rencana belajarnya setiap harinya belajar apa, setiap minggunya aku harus punya target apa, setiap bulannya aku harus punya target apa, dan 1 tahun itu aku harus bisa mencapai apa. Nah, tujuan tadi kan udah disebutin di poin nomor 2. Nah, di sini kalau aku dulu punya buku agendaku ya dulu, pada bulan pertama, misalnya pada bulan pertama kalian gap year, misalnya bulan Agustus, kalian tulis di halaman pertama Agustus gitu ya. Nah, pada halaman selanjutnya aku buat kalender kecil, kotak-kotak gitu ya, kalender kecil. Terus di bawahnya aku ada target bulanan yang harus aku capai bulan ini. Misalnya, target bulan Agustus adalah aku harus menyelesaikan 4 bab materi kimia. Targetnya lagi habis 3 paket soal PU dan juga PK gitu. Jadi aku punya target sendiri. Terus kalian bisa nentuin sendiri target bulanan itu seperti apa gitu. Jadi kalian terarah. Dan selanjutnya di halaman berikutnya aku tuh biasanya punya weekly planner. Jadi weekly planner itu dalam 1 minggu, satu kertas itu 1 minggu, dan biasanya aku susun dalam 7 kolom harian. Jadi 1 kolom harian itu aku isi dengan to-do list apa aja yang ingin aku lakukan gitu. Misalnya hari ini aku mau latihan 20 soal PK, 20 soal PBM, 20 soal kimia gitu. Jadi aku punya target-target tersebut. Dan mungkin kalian bisa naruh tiap minggunya, mungkin kalian tiap 2 minggu sekali karena ini baru awal. Mungkin kalian bisa coba tryout iseng-iseng, atau mungkin sebulan sekali kalian bisa coba tryout yang banyak seliweran di aplikasi-aplikasi yang nggak berbayar gitu. Dan jangan lupa juga ini nggak cuman untuk UTBK ya, karena di dalam gap year ini kita nggak tahu di masa depan apakah kita masih keterima ataupun enggak. Jadi menurutku tetap pelajari materi TKA. Jadi jangan fokus ke UTBK doang, pelajari juga TKA. Kita nggak akan pernah tahu apakah UTBK tahun depan kita akan lolos atau enggak. Jadi siapkan untuk mandiri berikutnya, siapkan untuk yang terburuk gitu. Jadi kalian juga harus punya planner TKA-nya itu belajar selesai berapa bab, UTBK-nya harus belajar berapa banyak. Itu kalian punya porsi masing-masing. Kalau dulu aku TPS itu biasanya 1 hari itu kalau bisa 4 subtes, 1 subtesnya kalau bisa ngerjain 20 soal sehari gitu. Jadi 20 kali 4, 80 soal. Dan biasanya aku nyambi juga dengan materi TKA, 1 materi TKA atau 2 materi TKA. Misalnya 1 hari itu kerjain kimia. Nah, kimia itu aku ngerjain kalau bisa 20 soal juga. Jadi 1 harinya aku bisa nyelesain 100 soal gitu. Kalian juga harus punya target berapa soal yang akan kalian kerjakan setiap harinya. Kalau misalkan masih nggak kuat 100 kebanyakan kak, ya kalian kurangin dulu. Aku dulu juga nggak langsung 100 ya. Aku mulai dari 20 soal dulu, 5 soal dulu, dikit-dikit setiap subtesnya. Terus lama-lama nanti jadi naik. Nggak bisa kalian tiba-tiba langsung dikasih banyak banget soal, itu kalian bakal bikin burn out banget dan kalian malah jadi malas untuk belajar. Yang kelima adalah tentukan kegiatan apa yang ingin kalian ambil selama gap year. Nah, di sini setiap orang macem-macem ya, karena ya mungkin makanya aku bilang tadi ya di awal, tentukan tujuan kalian tuh gap year mau ngapain. Kalian tuh mau apa? Gap year tuh mau apa tujuannya? Mau ke PTN kah? Atau kalian mau kerja kah? Atau kalian mau kedinasan kah? Masing-masing orang bisa macem-macem ya. Tapi kalau dulu aku emang gap year 1 tahun itu full belajar aja dan nggak ada distraksi. Maksudnya ada distraksi, cuman nggak yang besar seperti kuliah harus semi gap year. Nggak ada kuliah tuh, nggak ada. Terus atau mungkin kerja dulu aku nggak kerja sama sekali waktu gap year tuh. Tahun itu full untuk belajar aja. Nah, aku belajar itu dengan apa? Aku waktu itu tuh belajar
nyari lingkungan ya. Yang pertama aku nyari lingkungan dengan ikut les atau bimbel. Nah, bimbelku sendiri itu bimbelnya di Inten, dan di Inten itu aku menemukan juga orang-orang yang ternyata senasib dengan aku gitu, yang gap year juga. Jadi situ aku juga kebantu ya. Jadi kalau nggak salah seminggu itu 2-3 kali bisa masuk Inten atau masuk kelas offline-nya. Dan setelah itu juga aku les matematika, les basic matematika. Itu tuh kayak les basic matematika kayak hitung-hitungan, perkalian, pembagian yang kayak basic banget. Aku tahu itu tuh kayak buat anak kecil gitu loh sebenarnya, tapi aku berusaha untuk memperbaiki basic matematika. Dan selanjutnya aku juga les bahasa Inggris di suatu lembaga tertentu, karena aku tahu waktu itu aku gak banget bahasa Inggrisnya, apalagi di bagian grammar gitu. Nah, apakah emang gak cukup kalau dari Intan aja? Sebenarnya cukup guys, cukup. Cuman karena aku alhamdulillah ada privilege dikasih oleh orang tuaku kalau misalkan mau les lagi bahasa Inggris atau matematika lagi nggak apa-apa. Jadi aku ambil keputusan tersebut untuk les kembali basic matematika dan juga bahasa Inggris grammar gitu. Dan juga grammar ini, bahasa Inggris ini menurut aku menolong karena ternyata terpakai ketika kalian kuliah. Ketika kalian masuk kuliah ternyata ada tes seperti TOEFL gitu. Jadi menurutku tes bahasa Inggris ini juga membantu. Apalagi di ujian mandiri kadang ada yang grammar tuh kadang muncul gitu. Jadi menurutku itu lumayan membantu. Selain itu juga aku juga berlangganan di beberapa platform online ya. Itu khusus untuk aku review materi dan juga tryout online. Tentukan kegiatan kalian, apa yang ingin kalian lakukan. Apakah kalian setengahnya ingin bekerja, mencari pemasukan ya untuk kuliah kalian nanti, tapi disambi juga dengan belajar. Tapi di situ juga kalian harus disiplin dengan jadwal kalian yang telah kalian buat sendiri gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian butuh lingkungan yang mendukung, kalian juga harus cari mungkin ya teman online atau teman-teman lainnya di internet. Teman online tuh banyak biasanya yang juga senasib dengan kalian ketika gap year ini. Jadi nggak harus dari bimbel, karena banyak juga sumber-sumber lain, sumber-sumber belajar yang bisa kalian dapatkan gitu, sehingga kalian bisa memanfaatkan hal tersebut. Tinggal kalian gimana cara ngolahnya, gimana kalian efektif belajarnya, sehingga waktu gap year ini dimanfaatkan dengan baik. Jadi itu aja tadi 5 poin. Yang pertama, alasan kalian gap year, kalian harus menemukan itu. Jangan cuman gitu gap year aja gitu, tapi kenapa alasan kamu gap year gitu. Kalian harus punya alasannya dulu yang pertama. Terus tujuan kamu, tujuan besar dan juga tujuan pendukung, kalian harus tahu itu, sehingga kalian selama gap year ini bisa dilaksanakan dengan efektif dan gak buang-buang waktu. Tujuan itu penting ya, visi misi kalian. Terus yang ketiga itu adalah buat do and don'ts yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan selama gap year. Itu sebagai evaluasi diri kalian juga. Dan yang keempat itu tadi adalah mulai susun rencana belajar dan jadwal belajar kalian. Kalian pasti punya referensi masing-masing dan juga cara belajar kalian masing-masing. Aku di sini cuma bisa share pengalaman dan juga cara belajarku aja. Jangan lupa untuk tentukan kegiatan yang ingin kalian selama gap year ini. Dan kalau misalkan kalian sebenarnya 5 alasan tadi bisa menjadikan kalian penguat kepada orang tua kalian gitu. Kenapa kalian memilih gap year ini? Karena nggak semua orang tua setuju anaknya gap year gitu. Setidaknya kalian punya alasan kenapa kalian milih ini, dan juga kalian bisa meyakinkan orang tua kalian bahwa kalian akan disiplin selama gap year ini gitu. Tapi ya itu, nggak ada yang menjamin tahun depan kalian akan lolos atau enggak. Jadi kalian harus benar-benar semangat dan juga disiplin dengan apa yang telah kalian pilih. Oke, jadi itu aja. Begini dulu aja videonya, takut kepanjangan. So, semangat untuk kalian para pejuang gap year. Aku tahu ini tuh
bukan keputusan yang mudah, dan kita nggak ada yang mau untuk gap year guys. Sebenarnya ini keputusan besar yang emang harus kita pilih dan kita putuskan. Tapi aku yakin insya Allah kalau misalkan kalian yakin dengan diri kalian sendiri, kalian berusaha, kalian berjuang dan berdoa, dan yang terakhir ikhlas, insya Allah dapet apa yang kalian impikan. Mimpi sebesar mungkin, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut bermimpi setinggi mungkin, karena kalau misalkan kita emang nggak dapet mimpi tinggi itu, setidaknya kita nggak jatuhnya nggak terlalu jauh dari sana gitu. Jadi semangat untuk kalian para pejuang gap year. Ini aja dari aku. Assalamualaikum guys, dadah. Dadah.